Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom juga saya ucapkan kepada seluruh jemaat keluarga Kristus di Tasikmalaya yang pada saat ini berada di rumah. Dan juga saya mengucapkan shalom buat saudara seiman, setanah dan sebangsa di tanah air Indonesia ini yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh anugerah Tuhan untuk mengadakan ibadah Jumat Agung di mana kita merayakan hari kematian Kristus di kayu salib. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama di dalam satu gedung gereja, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan hadir di tempat ini dan kuasa Tuhan juga pasti hadir di mana saudara-saudara berada saat ini, di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa buat kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama masuk dalam ibadah Jumat Agung untuk merayakan kematian Kristus di kayu salib. Saya percaya kuasa Tuhan hadir di tengah ini, tempat kami. Karena Dia berkata firman-Nya, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan. Ketika kami mengingat akan kematian Kristus di kayu salib. Sungguh ya Tuhan, karya-Mu yang terbesar saat itu Tuhan, menjadikan satu anugerah yang terbesar bagi kami, bagi hidup kami. Begitu berarti ya Bapa. Karena Engkau dengan kemuliaan-Mu Tuhan telah turun ke dalam dunia ini, meninggalkan segala-galanya hanya untuk mati bagi kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami saat itu ya Bapa, maka kami semua diselamatkan. Kami boleh hidup ya Tuhan karena Engkau mati. Bilur-bilur-Mu ya Bapa yang sudah tercurah mengangkat segala sakit penyakit kami, mengangkat segala beban berat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ingat-ingatan ini boleh mendorong kami untuk lebih lagi hidup di hadapan-Mu Tuhan. Untuk hidup benar menurut jalan-jalan-Mu ya Bapa. Biarlah ingat-ingatan ini boleh mendorong kami Tuhan untuk hidup lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami bersyukur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan ya Bapa, sebesar apapun, sehebat apapun, tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Untuk itu pagi hari ini, kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk dalam ibadah ini. Angkat hati kita, angkat seluruh kehidupan kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Haleluya, Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku kira.
sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari sama-sama katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada anugerah Tuhan tercurah buat kita semua. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita mau sembah Dia. Oh, Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau Raja di atas segala raja yang mau turun ke dunia. Kami bersyukur, haleluya. Ya Raja syukur Tuhan, syukur Yesusku.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diselamatkan pagi ini, amin. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin keadaan dunia yang sangat menegangkan saat ini, tetapi kita tidak usah takut. Kita tidak usah gentar, karena kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Anak Allah, Yesus namanya. Sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Meskipun dunia sedang bergoncang, kita sebagai manusia mempunyai rasa takut. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang tidak pernah tidur, yang selalu melindungi kita. Biar kita mau lewati masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini, kita mau berjalan bersama dengan Dia. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada sukacita yang luar biasa. Mari saudara kita mau kuatkan hati kita mau selalu pandang Dia, Allah sumber pertolongan dalam hidup kita. Mari saudara kita mau pujikan pujian ini sebagai iman percaya kita, bahwa kita sungguh percaya Allah kita luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita dan mau menuntun jalan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita mau lewati bersama dengan Dia segala masalah hidup kita, persoalan kita dalam dunia ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, kami menang, kami tidak takut. Bersamamu
lagi. Anugerahnya cukup untuk setiap kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, terpuji nama-Mu, mulialah Engkau.
terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini buat kami semua. Di mana semua kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memperingati kematian dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami di kayu salib. Yang mati untuk menebus dosa kami. Yang mati supaya kami boleh mendapat hidup yang kekal. Yang berterima kasih Tuhan. Biar pada hari ini apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu, itu mengubah paradigma kami. Itu membuat kami semakin mengerti dan mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dimanapun suara hamba-Mu didengarkan. Tuhan jamah, Tuhan lawati. Dan Tuhan berkarya dengan kuasa mujizat-Mu yang luar biasa. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan kelemahan. Biar Kristus yang nampak ketika firman Allah yang disampaikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Dalam rangka kita memperingati kematian Kristus Yesus Tuhan kita, maka hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Tangisi Dia. Mari buka Alkitab saudara, dimanapun saudara mendengarkan firman ini. Buka Alkitab saudara dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan ayat ini bersama-sama untuk saudara semua. Demikian firman Allah. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana Yesus pada waktu itu sedang dibawa menuju ke bukit Golgota. Secara fisik Bapak Ibu, kondisi Yesus pada saat itu benar-benar sangat lemah dan sangat memprihatinkan. Bajunya yang dibasahi oleh darah akibat cambukan dari tentara Romawi. Ditambah lagi dengan darah segar yang mengalir di wajahnya oleh karena mahkota duri yang nancap di kepalanya. Membuat dia benar-benar berada dalam kondisi yang sangat-sangat sengsara. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14. Dalam beberapa versi berbahasa Inggris disebutkan bahwa orang-orang yang menyaksikan Yesus pada waktu itu saat dia berjalan memikul salib menuju ke Golgota, mereka yang melihat itu menjadi sangat tidak tega. Kenapa saudaraku? Mereka takut sekali melihat wajah Yesus. Sebab Yesaya tadi mengatakan bahwa Yesaya mendeskripsikan bahwa wajah Yesus saat itu benar-benar hancur saudara. Cacat sehingga sulit untuk dikenali bahwa dia adalah Yesus. Makanya banyak orang yang pada waktu itu kenal Yesus, tahu Yesus. Dan waktu melihat kondisi wajah Yesus pada saat itu, mereka semua menangis menjerit. Dan saudara, karena mungkin takut jangan sampai Yesus mati tengah jalan sambil membawa salibnya, maka tentara Roma pada waktu itu menarik seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Lalu kemudian memaksa Simon untuk membawa salib Yesus, membantu Yesus membawa salibnya menuju ke Golgota. Nah saudara, dari antara orang-orang yang hadir pada waktu itu, di belakang Yesus banyak sekali orang-orang yang membenci dia.
termasuk kelompok orang-orang yang sebelumnya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan juga ada kelompok orang-orang yang berwajah jahat, kelompok orang-orang yang memang ingin Yesus itu dibunuh. Mereka adalah para tua-tua Yahudi, mereka adalah imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi dan para pengikut mereka, dan juga orang-orang yang mereka upah untuk bersaksi palsu bagi Yesus. Namun di antara banyak orang itu, Alkitab berkata ada beberapa perempuan. Nah ini yang menarik saudara. Alkitab berkata ada beberapa perempuan yang menangisi Yesus. Saudara, perempuan ini dituliskan oleh Alkitab, mereka menangis dengan begitu rupa sampai akhirnya tangisan mereka menarik perhatian Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-28, dia berkata begini, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara, waktu perempuan-perempuan itu menangisi Yesus, Yesus berkata kepada mereka, jangan tangisi aku. Tangisilah anak-anakmu dan tangisilah dirimu sendiri. Kenapa? Nah itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini saudara. Lewat ayat-ayat ini saya akan menyampaikan 3 poin secara cepat. Dan 3 poin itu adalah pertama, siapakah para perempuan itu? Yang kedua, apa tanggapan Yesus atas tangisan mereka? Dan yang ketiga, nubuatan dan penggenapannya. Mari kita bahas satu persatu poin-poin ini saudara. Yang pertama adalah siapakah para perempuan itu dan kenapa mereka menangis? Saudara, banyak penafsir yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu adalah para pelayat profesional yang memang dibayar untuk orang-orang yang sedang mengalami kedukaan. Termasuk pada waktu itu beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka dibayar untuk menangisi Yesus. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yunani, orang Romawi dan juga orang Yahudi. Dan tentunya bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Jadi ada pelayat-pelayat khusus yang profesional dibayar untuk menyanyikan nyanyian duka, memberikan tangisan-tangisan duka dan sebagainya. Nah itu beberapa kata penafsir. Tetapi tafsiran ini sebenarnya perlu diragukan juga saudara. Kenapa? Karena kalau memang seandainya mereka itu adalah pelayat-pelayat profesional, maka Yesus tentu tahu dong. Karena Yesus mengetahui setiap hati manusia. Yesus pasti tahu kalau ini cuma nangisnya pura-pura, nangisnya karena dibayar dan sebagainya. Dan alasan lain kenapa tafsiran ini perlu diragukan karena begini saudara. Menurut peraturan Yahudi, peraturan dari Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agamanya orang Yahudi. Peraturan Sanhedrin mengatakan bahwa tidak diperbolehkan meratap di tengah umum, tidak diperbolehkan untuk menangis di tengah-tengah umum apabila orang tersebut adalah orang yang dijatuhi eksekusi mati karena berbuat kejahatan. Dan saudara tahu, Yesus dieksekusi mati bukan oleh Sanhedrin, bukan oleh mahkamah agama Yahudi, tetapi oleh pemerintah Romawi. Karena Yesus dieksekusi oleh pemerintah Romawi, maka itu berarti bahwa perempuan-perempuan itu boleh menangis di tengah-tengah orang banyak. Dan seandainya kalau perempuan-perempuan itu adalah pelayat-pelayat bayaran, maka Yesus mungkin tidak akan memberi perhatian kepada mereka. Tetapi kenyataannya kalau sudah baca dalam ayat 28, Yesus malah berkata kepada mereka, janganlah kamu menangisi aku. Nah saudara, kalau begitu pertanyaannya, siapakah perempuan-perempuan itu? Nah saya pencatat yang pertama bahwa mereka, yang jelas mereka bukanlah kelompok dari murid-murid Yesus. Yesus mempunyai banyak murid, ada beberapa perempuan juga di sana di dalamnya. Tetapi perempuan-perempuan yang menangisi Yesus pada waktu Yesus menuju Golgota, ini bukan kelompok murid-muridnya. Bisa jadi bahwa perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang berasal dari kota Yerusalem. Yang
pada waktu Yesus sedang digiring menuju ke Bukit Golgota, mereka itu mungkin berada di sisi-sisi jalan. Mereka melihat dengan jelas, dengan dekat bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana wajah Yesus yang digambarkan oleh Nabi Yesaya hancur, cacat banget. Sampai nggak bisa dikenali lagi. Dan mereka ini juga, perempuan-perempuan ini bisa jadi adalah orang-orang yang turut menyaksikan bagaimana Yesus dihakimi, bagaimana Yesus diadili. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Mereka juga mendengar kesaksian dari teman-teman mereka bagaimana Yesus akhirnya dijatuhi hukuman yang tidak adil. Mereka juga melihat bagaimana Pontius Pilatus tidak adil dalam memutuskan hukumannya. Yang seharusnya dia sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena dia takut kepada orang banyak dari orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus harus dihukum mati. Dan perempuan-perempuan ini juga telah banyak mendengar saksi-saksi palsu. Yang bersekongkol dengan para imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang bertujuan memang mereka ingin supaya Yesus benar-benar mati. Dan mereka mengutuki tindakan para imam dan orang-orang yang bersekongkol dengan mereka. Saudara, perempuan ini benar-benar menunjukkan rasa simpatinya kepada Yesus. Karena mereka mungkin sudah mengenal Yesus. Mungkin dari berbagai pengajaran yang mereka dengarkan. Atau mungkin juga dari omongan teman-teman mereka. Mungkin juga mereka adalah salah satu di antara orang yang langsung mengalami mujizat dari Yesus. Yang pasti bahwa perempuan-perempuan ini saudara adalah orang-orang yang benar-benar menangisi Yesus. Ketika mereka melihat Yesus sedang berjalan memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu. Waktu saya mempelajari hal ini, yang menarik dari perempuan-perempuan ini begini. Mereka ketika menangisi Yesus itu tangisan mereka bukan tangisan biasa. Tangisan mereka itu adalah tangisan kepedihan. Karena ayat yang ke-27 berkata begini saudara. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Bapak Ibu, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, ungkapan yang lebih jelas, ungkapan yang lebih bagus dari kata menangisi dan meratapi dalam bahasa asli, itu artinya begini. Mereka menangis sejadi-jadinya, sekeras-kerasnya, sambil memukul-mukul dada mereka dan kepala mereka. Seolah-olah yang mati itu adalah anggota keluarga mereka. Seolah-olah yang mati itu adalah orang yang mereka cintai. Jadi wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini saudara, benar-benar menunjukkan empatinya. Benar-benar menunjukkan belas kasihannya, kesedihannya. Yang mati ini seolah-olah itu anggota keluarganya dia. Sampai waktu mereka menangis, dalam bahasa asli dikatakan hati mereka itu teriris-iris. Mereka benar-benar terpukul dengan kematian Yesus. Tapi yang menarik lagi, Yesus berpaling kepada mereka. Dan Yesus berkata begini, janganlah kamu menangisi aku. Saudara, apa yang salah dari tangisan wanita ini? Perempuan-perempuan ini. Bukankah mereka benar-benar menunjukkan rasa simpati dan empati mereka? Bukankah mereka sungguh-sungguh dalam bahasa asli tadi? Mereka menangis seolah-olah yang mati itu adalah anggota keluarga mereka. Tapi kenapa Yesus seolah-olah menegur tangisan mereka. Dan berkata jangan tangisi aku. Tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. So apa yang salah dari tangisan ini? Saudara, ternyata begini.
Yesus menegur tangisan mereka. Karena tangisan mereka itu hanya sekedar atau hanya dimotivasi oleh karena emosi dan kekecewaan pribadi. Mereka kecewa kepada para pemuka agama, pemimpin Romawi, dalam hal itu Pontius Pilatus. Karena menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, menjatuhkan hukuman kepada orang yang banyak berbuat baik, menjatuhkan hukuman mati yang tidak layak dengan cara disalib kepada orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Jadi mereka menangis karena apa? Karena mereka terbawa oleh emosi mereka. Betapa baiknya Yesus, kenapa dia harus menderita seperti itu? Seandainya dia tidak dibunuh seperti itu, dia pasti akan hidup dan lebih banyak lagi berbuat baik. Bapak Ibu, perempuan-perempuan ini sebenarnya mereka tidak mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Seandainya perempuan ini benar-benar mengenal Yesus, saya percaya tangisan mereka tidak seperti tangisan orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Seandainya mereka tahu siapa Yesus dan kenapa dia menderita seperti itu, saya percaya tangisan mereka mungkin akan berbeda. Bukan tangisan kekesalan, bukan tangisan yang didasari karena kekecewaan, bukan tangisan yang lahir karena kebencian kepada orang-orang yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bukan. Seandainya, sekali lagi saya katakan, seandainya mereka mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan tahu kenapa Yesus harus mati dengan cara yang seperti itu, saya percaya tangisan mereka pasti berbeda. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya tangisan para perempuan Yerusalem itu tidak beda jauh dengan tangisan kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Tangisan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis sembari memukul dada mereka atau kepala mereka sebagai tanda kedukaan, sebenarnya tidak beda jauh atau mirip-miriplah dengan tangisan kebanyakan orang Kristen ketika mereka merenungkan, menghayati kisah pengorbanan Yesus. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ditangkap, lalu malam itu juga dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas, diinterogasi di sana, dipenjara di rumah itu. Lalu besok pagi dibawa kepada Pontius Pilatus, diadili. Akhirnya dicambuk oleh prajurit-prajurit Romawi. Kemudian dia harus memikul salib yang sangat berat menuju ke Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Saya percaya waktu kita merenungkan kisah itu, apalagi kalau kita habis menonton film The Passion of the Christ, kisah pengorbanan Kristus atau The Son of God, saya percaya saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, emosi kita pasti akan tergugah. Kita mungkin sedih menyaksikan film itu. Kita mungkin menangis tanpa sadar, air mata kita akan keluar. Karena kita melihat, aduh betapa menderitanya Yesus. Betapa susahnya penderitaan yang dialami oleh Yesus, betapa beratnya. Kenapa dia harus mengalami seperti itu? Sama saudara. Sama dengan perempuan-perempuan di Yerusalem. Mereka nangis juga seperti itu. Mereka sedih, tergugah, emosi mereka tersentuh. Tapi saudara, nah ini dia nih, tapi setelah menangis, lalu apa? Biasanya setelah kita menangis, setelah kita tersentuh emosi kita karena melihat dan merenungkan penderitaan Kristus, apalagi di Jumat Agung. Setelah itu selesai, apa yang terjadi? Iya biasa aja. Setelah kita nangis menyaksikan film The Passion of the Christ atau The Son of God, atau kita menyaksikan drama di YouTube tentang pengorbanan Kristus, kita menangis, kita terseduh. Setelah nangis ngapain? Ya udah biasa aja. Setelah nangis ya apa? Ya udah selesai. Yang malas ke gereja masih tetap malas.
Nggak ada yang berubah. Yang suka judi masih tetap berjudi, nggak ada yang berubah. Nonton film pengorbanan Kristus, nangis mungkin, tersentuh mungkin, sedih mungkin. Tapi setelah itu, yang masih berzina tetap berzina. Yang masih mencuri tetap mencuri. Yang masih dendam, sakit hati, kepahitan, iri hati, suka fitnah orang, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya, masih tetap. Apa bedanya dengan perempuan-perempuan Yerusalem pada waktu itu? Dan itulah yang Yesus katakan kepada mereka. Jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan juga anak-anakmu. Artinya bahwa Yesus tidak butuh tangisan kita. Jangan jadi orang Kristen yang gampang terbawa oleh emosi. Emosi sesaat dan setelah itu tidak ada kelanjutannya. Setelah itu nggak ada pertobatan. Setelah itu nggak ada penyesalan. Percuma. Yesus tidak butuh tangisan kita. Lalu kalau begitu, apa tanggapan Yesus terhadap tangisan-tangisan yang seperti itu? Nah, inilah yang akan saya bahas dalam poin yang kedua, saudara. Yang kedua adalah tanggapan Yesus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 28 dikatakan demikian. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan suara saya, dengarkan baik-baik. Ketika Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Pada saat dia memikul salib, pada waktu dia berkata seperti itu, sebenarnya dia sedang mengalihkan perhatian para perempuan yang sedang menangis itu dari perhatian yang tertuju kepada penderitaan atas dirinya kepada perhatian bahwa yang perlu kalian tahu dari semua itu, Allah akan menghukum orang-orang Yahudi yang jahat ini yang tidak mau bertobat. Jadi Yesus ingin menarik perhatian mereka, mengalihkan perhatian mereka dari tangisan kepada dirinya kepada penghakiman yang Allah akan berikan kepada orang-orang Yahudi yang jahat pada saat itu. Dan saudara, hal ini juga berlaku buat kita sebagai orang Kristen. Seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah ini. Yesus tuh tidak butuh tangisan kita. Yesus tidak membutuhkan belas kasihan kita. Enggak. Karena salib bukanlah kekalahan. Yesus datang memang untuk disalib. Yesus bahkan berdoa untuk salib ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan kasih Yesus ada di salib untuk kita. Jadi saudara, Yesus tidak butuh belas kasihan dari kita. Yang Yesus inginkan dari kita adalah supaya kita menangisi dosa-dosa kita. Supaya kita menangisi dosa-dosa anak-anak kita yang olehnya Yesus tersalib. Yesus tidak butuh dikasihani. Dia tidak butuh ditangisi. Dia hanya butuh supaya kita menangis untuk dosa-dosa kita. Dia hanya butuh supaya kita menangis buat dosa-dosa keturunan kita. Karena dosa-dosa itulah yang membuat dia tersalib. Rasul Yakobus berkata dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 9-10. Sadarilah kemalanganmu. Berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Sadari kemalanganmu. Berduka citalah. Merataplah. Jadi jangan tangisi dia. Karena dia pergi ke salib dengan sukacita. Jangan tangisi dia. Dia pergi ke salib dengan kerelaan untuk membayar dosamu dan dosaku.
Jangan tangisi dia, tapi tangisilah dirimu sendiri. Karena dosa-dosamu yang tidak mau dibereskan akan mendatangkan hukuman Allah atasmu. Jangan tangisi dia, saudara. Tapi tangisilah dirimu sendiri. Karena engkau tidak menghargai pengorbanan Kristus. Engkau memandang enteng keselamatan yang Yesus berikan kepadamu dengan engkau tidak mau bertobat. Jangan tangisi dia, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Karena engkau tidak peduli dengan pengorbanan Kristus untuk dosa-dosamu. Jadi sekarang, kalau engkau tidak mau menangisi dosa-dosamu, dan engkau tidak mau bertobat karenanya, saudara, maka bisa jadi tidak akan ada lagi kesempatan bagimu untuk bertobat dan melakukannya. Jangan merasa bahwa hidupmu baik-baik saja. Jangan merasa bahwa hidupmu sehat-sehat saja. Jangan merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Jangan merasa engkau punya kekayaan, engkau punya backup, engkau punya banyak pengaruh, dan engkau berkata semuanya berjalan dengan baik. Jangan. Kalau hari ini engkau tidak ambil kesempatan untuk bertobat, mengakui dosa-dosa, maka ketahuilah baik-baik, setiap langkahmu sedang membawa engkau lebih dekat dengan api neraka. Yang ketiga, apa tanggapan Yesus? Yang ketiga, nubuatan dan penggenapannya. Saudara, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal 23, ayat 29 sampai dengan ayat 31 berkata demikian. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ungkapan Yesus dalam ayat 31 tentang kayu hidup dan kayu kering ini berbicara tentang antara orang Yahudi pada waktu itu dan juga tentang dirinya. Kayu kering ini melambangkan tentang orang-orang Yahudi, berbicara tentang orang-orang Yahudi yang jahat yang telah menyalibkan dia pada waktu itu. Sementara kayu yang hidup itu melambangkan Yesus yang suci, yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Kalau kayu kering saja, kalau kayu hidup saja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi dengan kayu kering. Artinya begini, Yesus seolah-olah ingin berkata kepada mereka, kalau orang-orang Romawi bisa membunuh saya, bisa membunuh Yesus, apalagi dengan orang-orang Yahudi yang jahat pada saat itu, mereka pasti akan mengalami hal yang jauh lebih jahat, jauh lebih menderita. Dan sudah terbukti, kalau sudah pelajari sejarah tentang negara Yahudi, sudah akan temukan bahwa pada tahun 70 Masehi atau 40 tahun, ada yang mengatakan bahwa 40 tahun setelah Yesus mati, tepatnya pada tahun 70, itu dimulai dari tahun 66 Masehi. Khusus lebih tepat adalah pada bulan November 66 tahun 66 Masehi. Pada waktu itu setelah bangsa Israel, orang-orang Yahudi mengadakan pemberontakan terhadap kepemimpinan Romawi, maka pada tahun 66 Masehi, Kaisar memerintahkan gubernur jenderal Syria yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Sestius Gallus dengan 30.000 pasukannya untuk datang ke Israel, negara Yahudi pada waktu itu, untuk memadamkan pemberontakan yang sedang terjadi. Dan saudara, ini menarik, sejarahnya menarik sekali. Ketika pasukan jenderal Gallus ini sampai ke Yerusalem dan berusaha untuk menekan pemberontakan orang-orang Yahudi yang dikompori atau dimotori dengan orang-orang Selot, maka yang terjadi bahwa pasukan Romawi ini kalah, saudara. Hebat ya orang Yahudi. Kalah dan akhirnya mereka lari. Sejak kekalahan pasukan Romawi itu yang dipimpin oleh Jenderal Gallus,
orang Yahudi akhirnya sadar bahwa tidak mungkin kekaisaran Romawi pada waktu itu yang menguasai dunia. Enggak mungkin kekaisaran Romawi akan tinggal diam. Romawi pasti akan kirim pasukan dalam jumlah yang besar. Dan betul saudara. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen, dengar, orang-orang Kristen Yahudi, jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka terlebih dahulu kabur, keluar dari Israel, keluar dari Yerusalem. Mereka ingin menggenapi apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Jikalau kota ini terkepung, larilah. Dan mereka mencoba untuk menggenapi perintah itu. Mereka lari meninggalkan Yerusalem, lari meninggalkan negara Yahudi itu, dan mereka mengungsi ke wilayah Yordania. Di suatu tempat yang bernama Perean atau Pela. Itu kalau sekarang tempatnya adalah di negara Yordania. 130 km bagian utara dari ibu kota Aman. Jadi orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, mereka lari terlebih dahulu, mengungsi. Sehingga ketika Yerusalem ditaklukkan pada tahun 70 Masehi, tidak ada satu orang Kristen pun yang mati. Dahsyat enggak saudara? Nah akhirnya apa yang diduga, ditakutkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu yang diketuai, yang dimotori oleh orang-orang Yahudi kelompok Zelot, benar-benar terjadi. Pada tahun 67 Masehi, Kaisar Nero, Kaisar Romawi pada waktu itu memerintahkan salah seorang jenderal terkenalnya, jenderal yang brilian, yang memiliki banyak bintang jasa yang bernama Vespasianus, untuk meredam pemberontakan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Vespasianus membawa 60.000 prajurit tangguh yang terlatih, yang banyak memenangkan peperangan. Dan betul saudara, Vespasianus mulai turun, dia mulai dari arah utara, dia mulai menyerang daerah Galilea. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, prajurit-prajurit Yahudi ada 100.000 melawan 60.000 prajurit Romawi terlatih yang dipimpin oleh Jenderal Vespasianus. Dan saudara tahu, 100.000 yang tanpa terlatih melawan 60.000 prajurit Romawi terlatih. Prajurit Israel dikalahkan. Prajurit Yahudi dikalahkan. Dan pergerakan Jenderal Vespasianus terus merengsek maju. Banyak daerah-daerah yang dulu dikuasai oleh Roma, kemudian oleh pemberontakan orang-orang Zelot, dimotori oleh orang Zelot, mereka akhirnya mengambil kembali daerah itu. Dan ketika Jenderal Vespasianus masuk, direbut kembali oleh Romawi. Sampai akhirnya mereka mendekati Yerusalem dan akan menyerang Yerusalem pada tahun 68 Masehi. Pada waktu Jenderal Vespasianus bersiap untuk menyerang kota Yerusalem, tiba-tiba ada berita dari Roma bahwa Kaisar Nero wafat. Dan Jenderal Vespasianus tidak jadi menyerang Yerusalem, dia pulang kembali ke Roma. Di Roma terjadi pergolakan politik. Dan akhir dari pergolakan itu, Jenderal Vespasianus diangkat menjadi kaisar menggantikan Kaisar Nero. Dan sejak Jenderal Vespasianus menjadi kaisar Romawi pada waktu itu, 2 tahun kemudian, tahun 70, dia ingat. Pada tahun 68 Masehi, dia ingin menyerang Yerusalem. Tapi karena Kaisar Nero mati, dia pulang. Jadi tahun 70 dia ingat, saya harus kembali menaklukkan Yerusalem. Dan betul. Kaisar Nero akhirnya memerintahkan seorang jenderalnya yang tidak lain adalah putranya yang bernama Jenderal Titus. Dengan pasukan yang sangat besar, Jenderal Titus masuk ke negara Yahudi. Dan mulai menyerang kota-kota Yahudi. Sampai akhirnya mereka menyerang Yerusalem. Tapi yang menarik begini saudara, memang rencana Tuhan itu luar biasa. Apa yang Tuhan sudah nubuatkan pasti terjadi. Ketika orang Israel mendengar bahwa Jenderal Titus datang ke negara mereka untuk menyerang mereka, orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem, yang ada di Galilea dan beberapa daerah yang lain, Samaria dan sebagainya,
Mereka ketika mendengar hal itu, mereka berbondong-bondong masuk ke kota Yerusalem, berlindung di balik tembok Yerusalem. Sehingga seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, yang akhirnya diangkat menjadi warga negara Romawi. Yosefus berkata pada waktu itu ada 2 juta lebih orang Yahudi yang berlindung di dalam kota dan tembok Yerusalem. Mereka bukan kabur, tapi mereka berlindung di situ. Dan sudah datanglah Jenderal Titus dengan pasukannya. Kemudian mereka mencoba menyerang Yerusalem, tapi karena kota itu letaknya di atas gunung, sulit untuk dikalahkan. 1 bulan Jenderal Titus berusaha untuk menyerang Yerusalem dan tidak berhasil. Bahkan pasukannya dipukul mundur. Singkat cerita, Jenderal Titus mulai memikirkan bagaimana cara menaklukkan Yerusalem. Akhirnya Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, Bapak Ibu. Selama 5 bulan, dari kalau nggak salah bulan Maret tahun 70 sampai Agustus tahun 70 Masehi. 5 bulan Yerusalem dikepung. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari kota Yerusalem. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk menuju Yerusalem. Yosefus menceritakan banyak orang yang di dalam kota Yerusalem yang berjumlah 2 juta lebih. Banyak yang akhirnya mati kelaparan. Dan saking kerasnya kelaparan yang terjadi, banyak mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Orang-orang saling membunuh. Orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tua. Bahkan Yosefus menceritakan sebuah kisah yang sangat miris sekali. Ada seorang ibu yang masih menyusui bayinya, Bapak Ibu. Setelah disusui, bayi itu kemudian dibunuh, dipanggang, lalu dimakan. Saking menderitanya orang-orang Israel pada waktu itu. Orang-orang Yahudi. Ini karena nubuatan Yesus tadi. Dan malam-malam, karena mereka sudah tidak punya tempat untuk cari makan di kota itu. Malam-malam mereka mencoba untuk menyusup keluar tembok. Mencari makan di padang belukar, di pohon-pohon, akar-akar pohon. Yang di bawah pohon di sekitar akar itu aduh banyak mayat bergelimpangan. Mereka mencoba untuk mengais-ngais akar pohon supaya mereka bisa mendapatkan sedikit makanan. Tapi kalau ketangkap, dan memang banyak yang ketangkap. Setiap malam tentara Romawi menangkap 500 orang lebih orang Israel. Dan setelah ditangkap mereka disiksa lalu disalib menghadap ke kota Yerusalem. Setelah 5 bulan mereka menderita kelaparan dan saling membunuh dalam kota. Akhirnya karena sebelumnya Jenderal Titus memberikan kesempatan buat mereka menyerah, tapi mereka keras kepala. Dan memang ini karena mungkin juga nubuatan Tuhan. Setelah 5 bulan Titus menyerang. Terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Orang-orang Yahudi yang sudah sangat lapar dengan mudah dikalahkan oleh orang-orang Romawi. Dan sudah tahu, sejarah mencatat orang-orang Yahudi yang mati terbunuh pada waktu itu berjumlah 1.100.000 orang. Dari 2 juta lebih yang dibunuh oleh pedang. 1.100.000 orang, sisanya mati kelaparan, dan yang tersisa 97.000 orang. Orang-orang yang gagah dan tampan akan diambil oleh Jenderal Titus sebagai bukti kemenangannya. Sementara yang lain ditangkap, dikirim ke Mesir untuk bekerja, dijual sebagai budak, dan dijadikan sebagai bahan tontonan untuk dipertontonkan berkelahi melawan binatang buas. Jenderal Titus akhirnya merobohkan semua bangunan yang ada di Yerusalem, termasuk bait Allah. Semua barang-barang yang ada dalam bait Allah diambil, dirampas, dibawa ke Roma. Dan saking kesalnya Jenderal Titus, dia memerintahkan supaya tembok Yerusalem diruntuhkan sehingga hanya ada satu tembok yang masih disisakan, yang bernama Western Wall, yang adalah tembok ratapan. Yang setiap kali kalau kita ke Israel, pasti ke tempat ini. Itu adalah tempat di mana orang-orang Israel, mereka menangis. Mereka berdoa kepada Allah, kepada Tuhan.
Jenderal Titus sengaja menyisakan ini sebagai tanda bahwa Roma pernah menaklukkan Yerusalem. Pernah merobohkan temboknya. Saudara, dengar baik-baik. Sebelum semua cerita ini terjadi, Yesus sudah pernah berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami hal yang seperti itu." Dan memang mereka enggak mau bertobat. Dan kejadiannya terjadi. Mereka disiksa, dibunuh, sangat tragis. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak ditaklukkan oleh Jenderal Titus, 2000 tahun lamanya bangsa Israel kehilangan sebagai negara. Mereka akhirnya muncul sebagai negara pada tanggal 14 Mei 1948 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi apa yang Tuhan nubuatkan terjadi. Dan saudara tahu apa maksud Tuhan menyatakan hal ini buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkata begini, hari ini saudara, jangan hanya kasihan, jangan hanya tersentuh emosimu oleh karena Yesus yang sudah mati di kayu salib, berkorban dengan begitu menderita dan sangat menderita. Jangan, Tuhan tidak butuh dikasihani. Tuhan tidak butuh ditangisi hari ini. Dia ingin supaya kita bertobat. Dia ingin supaya kita menangisi dosa-dosa kita. Dia hanya menginginkan iman dan pertobatanmu. Bertobatlah dan percayalah. Kalau tidak, engkau mungkin akan mengalami penderitaan yang berbeda. Seperti orang Yahudi, tapi yang pasti dengan cara yang berbeda. Itu juga akan sangat menyakitkan bagimu. Yesus tidak butuh untuk tangisi. Jangan tangisi dia. Tangisi dirimu. Bertobatlah sebelum waktunya terlambat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari tundukkan kepalamu saudara. Dimanapun engkau berada dan mendengarkan khotbah ini. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini di rumahmu. Dengan penuh kesungguhan. Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir di rumahmu. Yesus hadir di mana engkau mendengarkan khotbah ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia Tuhanku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Mari bersama-sama katakan bagi dia, haleluya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama-sama bagi dia, haleluya. Oh, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan lembut katakan bagi Dia, saya undang petugas perjamuan ke depan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamanya, selamanya Tuhan kami sembah Engkau. Selamanya kami tinggikan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan setiap kami bahwa Engkau tidak butuh untuk dikasihani. Yesus, Engkau mengingatkan setiap kami, Engkau tidak butuh untuk ditangisi. Yang Engkau butuhkan adalah supaya kami menangisi dosa-dosa kami, supaya kami bertobat dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biar tangisan kami di Jumat Agung ini tidak hanya sekedar tangisan emosional, tidak hanya tangisan karena kami berempati atas penderitaan-Mu, tapi tangisan kami adalah tangisan penyesalan karena dosa. Karena Tuhan tahu mana air mata penyesalan dan pertobatan dan mana air mata buaya. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami salah kaprah. Kami menangis karena kami tergugah, mengingat dan merenungkan pengorbanan dan kematian-Mu. Tapi Engkau berkata bahwa Engkau tidak butuh untuk ditangisi. Engkau hanya butuh pertobatan dari setiap kami. Ampuni setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin masuk dalam perjamuan. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap roti dan anggur yang ada dimanapun, di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan, juga di tempat ini. Dengan iman kami berkata bahwa roti ini dikuduskan, dikhususkan, diberkati. Roti dan anggur ini diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Dan setiap orang yang mengambil, makan, minum, setiap orang yang bersekutu dengan dalam perjamuan Tuhan pada hari ini, perjamuan kudus, yang mau mengakui dosa-dosa dan yang mau meninggalkan, ambil keputusan untuk meninggalkan segala kesalahannya, maka Alkitab katakan berkat akan turun atas mereka. Berkati setiap kami, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami di dalam nama Yesus. Layakkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka bersiap untuk masuk dalam perjamuan kudus ini di rumah-rumah mereka. Berkati, layakkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama, bagi Dia. Haleluya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama katakan, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Bapak Ibu, mari pegang roti di tangan kananmu dan cawan di tangan kirimu. Mari bersama-sama saudara-saudara yang ada di rumah, pegang roti tangan kananmu dan cawan di tangan kirimu. Sama-sama kita letakkan di depan dada kita. Mari kita tundukkan kepala. Yesus tidak butuh dikasihani. Yesus tidak butuh ditangisi. Jangan tangisi Dia, tapi tangisilah dirimu. Tangisi dosa-dosamu. Tangisilah bahwa akibat dosamu engkau akan menerima hukuman yang kekal. Hari ini kesempatan itu masih terbuka. Hari ini sebelum apa yang pernah Tuhan katakan dalam nubuatannya berkali-kali, orang-orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepadanya akan menerima hukuman yang kekal. Hari ini sebelum semuanya terlambat, ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosamu. Hari ini di saat seluruh dunia takut karena wabah corona. Hari ini ambil keputusan untuk dekat kembali kepada Tuhan. Bertobat. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Kesempatan itu masih terbuka. Bertobatlah. Percayalah kembali kepada Tuhan. Pulanglah kembali. Kembalilah kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat rotimu di tangan kananmu. Junjung tinggi lewati kepala. Ikuti saya berkata-kata. Tuhan Yesus, aku percaya roti ini adalah lambang dari tubuhmu. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Tubuh yang dihancurkan untuk keampunan dosaku. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Aku terima dengan percaya. Aku terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari makan dengan percayamu. Makan dengan iman percayamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak butuh ditangisi. Yang kau butuhkan kami menangisi dosa-dosa kami dan bertobat. Terima kasih. Mari pegang cawan di tangan kananmu, cawan anggur. Angkat tinggi, lewati kepala. Ikuti saya berkata-kata, Tuhan Yesus, aku percaya cawan ucapan syukur ini adalah lambang dari darah-Mu.
darah yang tercurah, darah yang mengalir untuk membasuh seluruh kehidupanku, melayakkan aku, mentahirkan aku. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, aku orang yang dikuduskan, aku orang yang dilayakkan, aku orang yang diberkati. Aku terima semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari minum dengan percayamu. Semua baru, semua baru. Semua baru, amin. Semua baru, darahnya Yesus, darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru, semua baru. Mari katakan bersama, semua baru, semua baru, semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Sekali lagi mari katakan bersama-sama. Oh, semua baru. Haleluya. Darahnya Yesus, darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus, darahnya Yesus suci, jadikan semua baru, jadi semua. Oh, darahnya Yesus, darahnya Yesus sucikan, jadikan semua baru. Saya undang Bapak Andreas Lee untuk berdoa. Bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Jika pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah yang hidup, di mana pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Engkau telah naik di kayu salib dan semua orang-orang putri-putri Yerusalem telah menangisi Engkau. Tetapi Tuhan tidak perlu tangisan daripada mereka. Oleh karena itu, mari Tuhan ajarkan arti semua dari apa yang menjadi perkataan-Mu bagi kami. Di mana Engkau menghendaki bukan tangisan yang diperlukan oleh Tuhan, tetapi pertobatan dari setiap pribadi kami. Oleh karena itu mari Tuhan, biar senantiasa kami boleh menyadari bahwa Engkau mati karena mengasihi kami, supaya kami beroleh hidup kemerdekaan. Karena kami percaya kematian-Mu bukan karena paksaan, tetapi kematian-Mu dengan sukarela. Karena semuanya bagi kebaikan kami. Oleh karena itu mari Tuhan, biar teguhkan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami,
supaya dalam mengiring Engkau di hari-hari yang penuh tantangan dan rintang ini, kami lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Untuk senantiasa terus hidup dalam pertobatan. Sehingga pada suatu saat kami percaya Tuhan, kami akan beroleh pertemuan dengan Engkau, muka dengan muka. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Dan segala apa yang dikatakan oleh Engkau, kami percaya Tuhan, semuanya digenapi oleh Engkau Tuhan. Demikian pula pada pagi hari ini, di mana kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam tubuh dan darah-Mu ada mujizat dalam hidup kami. Sehingga yang lemah dikuatkan oleh Engkau. Sehingga yang sakit beroleh kesembuhan yang daripada Engkau. Bahkan yang berbeban berat diberi jalan keluar oleh Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat peduli dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang terbaik Engkau berikan senantiasa kepada kami. Oleh karena itu biar senantiasa kami mengiring Engkau di dalam hari-hari yang penuh kesesakan ini. Kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Karena kekuatan Engkau ada di dalam hati kami. Oleh karena itu kami mau hidup di dalam hati yang penuh sukacita. Karena sukacita itu kekuatan yang daripada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Di mana firman-Mu boleh senantiasa terus membimbing, menuntun, dan menguatkan dalam hidup kami. Dimanapun kami boleh berada, biar senantiasa kami fokus kepada Engkau. Bukan fokus kepada masalah yang kami hadapi. Baik dalam sakit, penyakit, apapun juga, COVID-19 ini tidak membuat kami menjadi lemah. Tetapi kami terus berfokus kepada Engkau dan beroleh kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Biar senantiasa Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Bukakan terus rahasia-rahasia yang lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang menjadi seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan senantiasa kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, biar mereka juga senantiasa beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua persoalan kami kepada Engkau. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima doa berkat pada pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan menyatakan kebaikan, kasih, pertolongan, perlindungannya kepadamu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku
Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.